Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbul lughatil arabiyyah, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair was-sihah wal afiyah. Para pencinta bahasa Arab sekalian, bertemu lagi kita pada kesempatan ini dan kita akan membahas bersama-sama sebuah tema dalam ilmu nahwu yaitu tentang marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan. Dan pada tema kali ini, saya tidak akan membahasnya secara detail sebab ini adalah ulasan singkat saja tentang marfu'atul asma. Anda lihat di layar bahwa marfu'atul asma atau isim-isim atau kata benda yang dirofakkan dalam bahasa Arab itu ada 7 ya. Yang pertama adalah al-fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, yang keempat al-khabar, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, khabaru inna wa akhwatiha, dan at-tawabi' lil marfu' atau isim-isim yang mengikuti terhadap isim-isim yang dirofakkan, yaitu an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badal. Namun sebelum pembahasan kita berlanjut pada marfu'atul asma, supaya ada ketersambungan dengan materi sebelumnya, karena tema marfu'atul asma ini mau tidak mau harus dikaitkan dengan bab i'rab. Sebab marfu' artinya diropakkan. Nah, ini berkaitan dengan i'rab, bahwa kita mengetahui i'rab tersebut atau perubahan akhir kalimah atau kata ada 4 bentuk. Yang pertama adalah rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad atau jar, dan yang keempat adalah jazam. Untuk isim, untuk kata benda, dari keempat i'rab tersebut hanya rafa, nasab, dan khafad atau jar. Sementara untuk fi'il adalah rafa, nasab, dan jazam. Nah, ini sudah dibahas secara detail pada video yang lain. Kita lanjutkan. Nah, tadi ketika kita membicarakan ropa, karena ini terkait dengan marfu'atul asma, kita harus mengingat kepada alamat raf'il ismi, tanda-tanda ropanya isim, tanda-tanda kata benda itu ketika rofa. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah alif, dan yang ketiga adalah waw. Dhammah ini menjadi tanda i'rab ropa isim, yaitu pada isim mufrad, yang kedua pada jama' muannats as-salim, dan yang ketiga pada jama' taksir, jam'ut taksir. Sementara alif itu menjadi tanda pada isim tasniyah atau isim musanna saja. Dan untuk waw menjadi tanda untuk i'rab rofa, yaitu pada jama' mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah atau isim 5. Anda perhatikan di contohnya, misalkan najaha at-talibu. Najaha fi'il, at-talibu fa'il. Ini yang nanti dibahas itu adalah tentang isim-isim yang diropakan itu terkait salah satunya adalah dengan fa'il. Najaha fi'il, at-talibu fa'il. At-talib ini adalah fa'il dan fa'il itu termasuk isim yang diropakan. Tanda i'rabnya adalah dhammah. Kenapa? Karena dhammah ini menjadi tanda khusus pada ropaannya isim, yaitu pada isim mufrad. Maka talibu ini adalah sebagai isim mufrad. Hadarat al-mudarrisatu. Hadarat fi'il madhi atau fi'il, al-mudarrisatu fa'il, dan setiap fa'il harus ropa, tanda ropanya adalah dengan dhammah. Karena bentuk al-mudarrisat adalah jama' muannats salim. Qamar rijal. Nah, ar-rijal ini sebagai fa'il, Anda perhatikan dengan dhammah tandanya karena dia adalah jama' taksir. Untuk alif juga, untuk alif ini adalah tanda i'rab ropa untuk isim tasniyah. Kita lihat contohnya, najaha at-talibani. Najaha fi'il, at-talibani fa'il,
fa-nya ini harus rofa, tandanya tidak seperti yang di atas dengan domah ya dengan harkat, melainkan dengan alif. Talibani. Kenapa? Karena talibani ini adalah isim musanna atau isim tasniyah. Wawu, nah untuk wawu ini menjadi tanda i'rab rofa yaitu pada jama mudzakkar salim. Contoh kalimatnya hadoro al-muhandisun. Hadoro fil madi al-muhandisun adalah fa'il. Fa'il ini harus rofa, tandanya dengan wawu ya. Kenapa? Karena jama mudzakkar salim. Ja'a akhuka, ja'a fi'il, akhuka fa'il. Setiap fa'il harus rofa, tanda rofanya di sini adalah dengan wawu. Kenapa? Karena ia adalah minal asma'il khamsah, termasuk isim 5. Nah itu jadi kita simpulkan lah untuk tanda i'rab rofa ya, supaya kita nanti itu tidak kebingungan dalam membahas marfu'atul asma. Ada 3 untuk isim ya, tanda rofanya isim. Ini tidak memasukkan pi-nya ya. Kalau dengan pi-nya itu ada 4 dengan nun yang keempatnya. Ya, ada dhammah, ada alif dan wawu. Nah, kita masuk ke pembahasan utama marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa'kan. Tadi itu di awal ada 7. Yang pertama adalah fa'il. Nah, fa'il itu apa? Fa'il itu dalam definisinya adalah al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Adalah yang pertama yang harus ditekankan karena termasuk marfu'atul asma adalah al-ismul marfu', isim yang dirofa'kan. Jadi ingat, harus dibedakan dengan isim yang dinasabkan, isim yang dikhafatkan gitu ya. Ini sangat berbeda. Al-ismul marfu' al-madhkur yang disebutkan isim yang dirofa'kan ini qablahu, sebelum isim yang dirofa'kan ini fi'luhu, ada fi'ilnya. Artinya isim yang dirofa'kan ini harus disebutkan setelah fi'il. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Qara'a at-talibu al-majallata. Qara'a fi'il madhi atau fi'il ya. At-talibu, nah, talibu ini adalah fa'il, pelaku fa'il itu. Berarti siapa yang membaca di sini? At-talib, yaitu siswa. Apa yang dibacanya? Al-majallata. Bedakan antara fa'il. Nah, ini ya, tandanya domah. Karena at-talib ini adalah isim mufrad. Al-majallata, al-majallata ini sebagai maf'ul bih. Dia bukan termasuk marfu'atul asma karena ini termasuk mansubatul asma yaitu sebagai maf'ul bih. Qara'a at-talibu al-majallata. Nah, ini untuk contoh fi'il madhi. Sekarang contoh untuk fi'il mudhari. Yaqra'u at-talibu al-majallata. Sama seperti tadi penjelasannya. Yaqra'u fi'il mudhari, at-talibu fa'il, pelakunya, al-majallata sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Jadi kalau dalam versi bahasa Indonesia mungkin yaqra'u itu adalah sebagai predikat, at-talibu adalah sebagai subjek, dan al-majallata sebagai objek. Siswa itu sedang membaca majalah ya. Yaqra'u fi'il, at-talibu fa'il, setiap fa'il termasuk pada marfu'atul asma, isim yang dirofa'kan ya, tandanya dengan dhammah sebab isim mufrad. Al-majallata maf'ul bih ya. Yang kedua dari marfu'atul asma adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah naib itu pengganti al-fa'il, fa'il. Jadi yang menggantikan posisi fa'il. Apa itu yang dimaksud naibul fa'il? Al-ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim yang dirofa'kan. Jadi ingat ya, ini kalau dalam definisi ini ada kategori umumnya dulu gitu ya. Al-ismul marfu', semuanya isim yang dirofa'kan karena termasuk pada marfu'atul asma. Alladzi lam yuzkar, yang tidak disebutkan ma'ahu beserta isim yang dirofa'kan ini fa'iluhu, fa'ilnya. Nah, jadi kalau yang fa'il biasa ya, seperti di atas ini kalimatnya kalimat aktif. Nah, kalau yang di bawah ini adalah kalimat pasif ya. Quri'at al-majallatu. Anda perhatikan, perbandingkan atau bandingkan dengan yang di atas. Yang ini qara'a at-talibu al-majallata. Kalau yang bawah quri'at al-majallatu.
Artinya, kalau ingin membentuk naibul fa'il, bentuk-bentuk naibul fa'il atau kalimat pasif ya, yang pertama langkah pertama adalah mengubah fi'ilnya. Asalnya qara'a menjadi quri'a. Dumma awaluhu, huruf pertamanya didomahkan, wa kusiro dan dikasrohkan, wa kusiro ma qabla akhirhi, huruf sebelum akhirnya. Jadi qara'a quri'a, kataba kutiba, doroba duriba. Itu langkah pertama. Yang kedua, Anda perhatikan kalau yang aktif itu ada paknya, di sini paknya tidak ada, dihilangkan. Kemudian posisi maf'ul bih al-majallata yang di atas ini ditempatkan pada posisi fa'il, ya. Ditempatkan pada posisi fa'il. Dan ia pun menempati posisi rofa. Maka tandanya adalah domah. Yang sebelumnya ini sebagai maf'ul bih adalah dengan fathah karena ia termasuk mansubatul asma. Nah, ini langkah kedua ya, atau langkah terakhirnya. Ada pertanyaan kenapa di sini dengan taknis? Nah, Anda perhatikan bahwa fi'il ini baik fi'il yang maklum, ini namanya fi'il maklum yang aktif itu ya, ataupun yang majhul, ketika di depannya itu kalau fa'ilnya itu mudzakkar, ini harus ikut mudzakkar. Sama ini juga ketika naibul fa'ilnya muannas, maka ini ikut disesuaikan. Jadi tidak kuri'a, melainkan kuri'at al-majallatu, karena ini adalah bentuknya adalah muannas. Gitu ya. Anda perhatikan contoh yang kedua adalah dengan contoh fi'il mudhari. Tuqra'ul majallatu. Anda perhatikan di kalimat aktif yang di atas ya, yaqra'u at-talibu al-majallata, siswa itu sedang membaca majalah. Nah, yaqra'u ini langkah pertama diubah. Yaqra'u dumma awaluhu wa futiha, bedanya dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi wa kusiro sebelum dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kalau fi'il mudhari wa futiha ma qabla akhirih. Yaqra'u jadi yuqra'u. Yadribu yudrabu. Yaktubu yuktabu. Nah, ini kenapa dengan tak? Sebab jawabannya seperti tadi. Naibul fa'ilnya adalah muannas. Seperti tadi fi'il madi, berarti fi'il mudhari'nya pun sama. Langkah pertama adalah mengubah dari fi'il maklum ya, fi'il aktif menjadi fi'il majhul, fi'il pasif ya, kata kerja pasif. Yaqra'u jadi yuqra'u. Kemudian untuk fa'ilnya atau libu dihilangkan, dan al-majallata yang asalnya dari maf'ul bih ia menempati posisi fa'il. Karena menempati posisi fa'il, maka namanya bukan lagi maf'ul bih, melainkan menjadi naibul fa'il. Dan naibul fa'il ini memiliki i'rab sama seperti fa'il, yaitu al-ismul marfu', yaitu isim yang dirofa'kan ya, termasuk pada marfu'atul asma. Selanjutnya nomor 3 adalah mubtada. Nah, mubtada dan khobar tentu saja dengan disatukan dengan yang nomor 4 gitu ya. Ini termasuk pembentukan pola jumlahnya adalah pola jumlah ismiyah. Sementara yang di atas yang fa'il dan naibul fa'il ya, pola-pola seperti ini masuknya di jumlah fi'aliyah. Apa itu perbedaan antara jumlah fi'aliyah dengan ismiyah? Kalau jumlah fi'aliyah, awal kata dari kalimat yang dibuat itu adalah fi'il ya. Jumlah fi'aliyah adalah jumlatun tubda'u bil fi'ali ya. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah jumlatun tubda'u bil ismi. Nah, kalau jumlah fi'aliyah itu strukturnya itu fi'il, fa'il, atau fi'il majhul dan naibul fa'il. Kalau untuk jumlah ismiyah, nah ini strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Anda perhatikan apa yang dimaksud mubtada.
Mubtada adalah al-ismul marfu', adalah isim yang dirofakkan. Al-ari anil awamilil lafdiyah, yaitu yang kosong dari amil atau huruf-huruf ataupun isim juga, bisa jadi kalimat-kalimat yang lain yang memerintahkan, yang bersifat lafad. Jadi kosong dari amil yang lafad ya. Nah, Anda perhatikan di sini at-talibu mujtahidun. At-talibu ini adalah mubtada. Subjek ya. Tapi polanya jumlah ismiyah. Nah, at-talibu mujtahidun. Mujtahidun ini jadi khobar, nanti dibahasnya di sini ya. At-talibu mubtada, setiap mubtada adalah isim yang dirofakkan. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Mujtahidun menjadi khobar. Al-muslimuna salihuna. Al-muslimuna ini pun polanya adalah jumlah ismiyah. Berarti al-muslimuna sebagai mubtada dan ia dalam keadaan rofa, tanda rofanya waw ya. Kenapa? Jama mudzakkar salim. Nah, seperti di sini kan. Waw. Di sini jama mudzakkar salim ya. Dan isim 5 al-asma al-khamsah. Al-muslimuna salihuna sebagai khobar. Nah, kita bahas langsung dengan khobarnya. Ini dipisah supaya, karena hitungannya itu kan ada 7. Khobar itu yang keempat. Apa yang dimaksud khobar? Al-khobar wa al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Maksudnya adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khobar dan mubtada ini adalah dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Bisa disebut kalimah ini sebagai mubtada kalau ada khobarnya. Sama khobar pun bisa disebut khobar kalau ada mubtadanya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. At-talibu mujtahidun. At-talibu mubtada, tadi sudah di-i'rab. Sekarang mujtahidun sebagai khobar. Khobar pun sama seperti mubtada, yaitu al-ismul marfu', isim yang harus dirofakkan. Al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Dan antara mubtada dengan khobar itu harus mutabik. Mutabik itu adalah ada kesesuaian. At-talib ini adalah muzakkar, ini pun ikut muzakkar. At-talibu mujtahidun. Jadi tidak bisa at-talibu mujtahidatun ya. At-talibu mufrad, ini pun ikut mufrad lah. Kira-kira begitu ya. Ada mutabik atau kesesuaian antara khobar dengan mubtada. Kita i'rab dulu. Mujtahidun sebagai khobar. Khobar adalah isim yang dirofakkan. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena mujtahidun itu adalah isim mufrad atau yang tunggal, ya kata benda tunggal. Al-muslimuna salihuna. Al-muslimuna sebagai mubtada, salihuna sebagai khobar. Khobar termasuk isim yang dirofakkan. Tandanya adalah waw. Kenapa? Karena salihuna ini adalah jama' mudzakkar salim. Kita lanjutkan pada yang kelima, ismu kana wa akhwatiha. Isim kana wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya kana. Sebab kana ini memiliki saudara. Nanti kita bahas lebih detail pada video yang lain ya. Nah, kana wa akhwatiha atau kana ini fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana ini adalah amil atau unsur yang memerintahkan yang masuk kepada jumlah ismiyah. Artinya dia akan mengubah teori mubtada dan khobar ya. Bagaimana rumusannya? Rumusannya itu tarfaul isma. Dia akan meropakkan isim atau tarfaul mubtada. Dia meropakkan mubtada watan sibul khobar, dan dia menasabkan khobar. Kenapa di sini dikatakan bukan mubtada ya, isim? Sebab nanti namanya berubah, bukan lagi mubtada melainkan sebagai isim kana. Nah, Anda perhatikan yang tadi ya. At-talibu mujtahidun, mubtada khobar. Al-muslimuna salihuna, mubtada khobar. Kita perhatikan ketika dimasuki kana. Tarfa'ul isma, meropakkan isimnya, maksudnya meropakkan isim kana. Namanya asalnya mubtada ketika tidak dimasuki kana.
ketika dimasuki kana namanya berubah menjadi isim kana ya. Nah, isim kana ini ropa watan sibul khobar dan menasubkan khobar. Di sini bukan mujtahidun lagi seperti yang di khobar mubtada ya, mujtahidun, melainkan di sini berubah menjadi mujtahidan. Karena rumusannya, kana itu memiliki fungsi, memiliki tugas tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana at-talibu mujtahidan. Kana amil nawasih ya, amil yang menghapus teori mubtada khobar, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. At-talibu ismu kana. Nah, ini kan kita sedang membahas isim kana ya. Isim kana itu diropakan ya, diropakan. Tanda ropanya dhammah. Sebab isim mufrad. Mujtahidan khobar kana. Nah, di sini sedang dalam keadaan nasab ya, wa huwa mansubun alamatun nasbihi, tanda nasabnya fathatun, sedang fathah karena isim mufrad. Kana al-muslimuna salihina. Kana al-muslimuna salihina. Anda perhatikan kana sebagai amil nawasih tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Al-muslimuna bukan mubtada lagi melainkan isim kana, dan dia itu rofa ya, diropakan oleh kana. Kana ini juga amil ya, amil lafad. Al-muslimuna ismu kana wa huwa marfu, diropakan, tanda ropanya wau ya. Kenapa? Jama mudzakkar salim. Solihina, solihina ini asalnya sebetulnya ketika tidak dimasuki kana solihun. Sekarang ketika dimasuki kana ya dengan menggunakan ya. Kenapa? Ya ini adalah tanda untuk i'rab nasab ya, untuk jama mudzakkar salim. Jadi solihina khobar kana, wa huwa mansub, dia dinasabkan, alamatun nasbihi, tanda nasabnya ya ya, di annahu jama mudzakkar salim. Nah, itu untuk isim kana ya. Jadi yang di sini yang dimaksudkan marfu'atul asma adalah isim kananya, bukan khobar kananya. Selanjutnya nomor ke-6 adalah khobaru inna wa akhwatiha. Kalau yang di atas ismu kana, yang di bawah khobaru inna. Kenapa? Karena fungsi inna dengan kana itu sama-sama sebetulnya sebagai amil nawasih, amil yang mengubah teori mubtada khabar, namun fungsinya terbalik. Anda perhatikan, kalau inna itu fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna dan saudara-saudaranya itu menasobkan isim dan merupakan khobar. Jadi terbalik ya dengan kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim innanya dan merupakan khobar innanya. Kita lihat di contohnya, inna taliba. Nah, beda dengan kana at-talibu. Ini inna taliba mujtahidun. Nah, yang dimaksud dengan marfu'atul asma atau al-ismul marfu' yang diropakannya adalah mujtahidun sebagai khobar inna ya. Mujtahidun ini sebagai khobar inna. Kita i'rab ya. Inna amil nawasih at-taliba ismu inna wa huwa mansubun, dinasabkan kalau yang di sini ya. Alamatun nasbihi fathah, tanda nasabnya adalah fathah, li'annahu ismu mufrad. Mujtahidun khobaru inna wa huwa marfu'. Nah, diropakan ya. Wa alamatu rafihi dhammah. Tanda ropanya adalah dhammah, li'annahu ismu mufrad. Contoh kedua, innal muslimina salihuna. Mana yang dimaksud dengan marfu'atul asmanya? Salihuna, bukan muslimina ya. Kalau muslimin ini sedang nasab, karena dia dinasabkan oleh inna, tansibul isma. Salihuna sebagai khobar inna. Nah, ini diropakan. Bahwa marfu' salihuna khobaru inna wa huwa marfu' alamatu rafihi wau ya, li'annahu jam'u mudzakkar salim gitu ya.
Selanjutnya yang terakhir adalah tawabi' lil marfu'. Adalah isim-isim yang mengikuti terhadap isim-isim yang dirofakkan. Anda perhatikan ada 4 ya. An-na'atu, na'at sifat. Yang kedua al-atfu, atof. Yang ketiga at-taukid, taukid dan al-badal. Anda perhatikan contohnya, hadza kitabun jadidun. Ini adalah buku yang baru. Nah, jadidun itu kan baru ya, menjadi sifat, menjadi naat bagi kitabun. Hadza mubtada, kitabun khobar. Khobar itu harus ropa, tanda ropanya dengan domah. Tadi kan sudah dibahas ya. Nah, supaya tidak kehilangan khobar. Ya khobar ya, isim yang diropakan. Nah, kitabun khobar. Dia diropakan, tanda ropanya dengan domah karena isim mufrad. Di sini ada sifat ya. Buku yang baru. Baru ini menjadi sifat dari kitab. Nah, jadidun ini adalah tawabi, mengikuti. Ya, mengikuti terhadap man'ut atau mausuf ya. Nah, ini diropakan, ini pun ikut rofa ya. Karena di sini at-tawabi' lil marfu. Walaupun nanti kalau penjelasan naat itu ya agak panjang juga ya. Tapi kita singkat saja bahwa naat itu adalah isim yang harus mengikuti dalam hal i'rab terhadap mausufnya. Kebetulan yang kita bahas adalah mengikuti terhadap yang diropakan. Kita pun diropakan, maka jadidun pun diropakan. Gitu ya. Yang kedua adalah al-atfu. Al-atfu ini terkait huruf. Untuk atof itu ada hurufnya ya. Ja'a Mahmudun wa Khalilun. Ja'a telah datang Mahmud wa Khalil dan Khalil. Nah, di sini ja'a fi'il, Mahmudun fa'il, diropakan fa'il itu seperti tadi di atas ya, tanda ropanya dengan domah. Di sini ada Khalil. Sebelumnya ini ada huruf atof waw. Waw ini menyambungkan antara Mahmud dengan Khalil. Oleh karena itu Khalil sebagai ma'tuf yang mengikuti karena ada huruf atof waw ya. Ia harus menyesuaikan dengan ma'tuf alaihnya, yaitu dengan Mahmudun. Ja'a Mahmudun wa Khalilun. Gitu ya. Jangan wa Khalilan, jangan wa Khalilin. Kenapa? Karena dia menjadi ma'tuf untuk Mahmudun. Selanjutnya at-taukid. At-taukid ini adalah artinya itu menguatkan. Kita lihat contoh kalimatnya. Ja'a at-talamid kulluhum. Ja'a at-talamidu kulluhum. Ja'a telah datang at-talamid, murid-murid, kulluhum, semuanya. Semuanya ini adalah menjadi taukid untuk at-talamid atau setiap dari mereka gitu ya. Ja'a fi'il at-talamidu fa'il wa huwa marfu', diropakan, alamat rafihi dhammah ya, karena dia jadi fa'il ropa marfu', tanda ropanya dhammah sebab jamak taksir ya, sama seperti isim mufrad. Kulluhum ini adalah sebagai taukid ya. Sebab huruf taukid itu kalimatnya itu udah tertentu ya, biasanya kulluhum, apalagi ainun nafsun gitu ya. Nah, kulluhum sebagai penguat, penjelas, penegas bagi at-talamid ini ikut-ikutan juga ya. At-tawabi' alil marfu. Kebetulan ini jadi paknya diropakan, ini pun ikut diropakan. Bukan humnya ya, tapi kullunya. Nah, ja'a at-talamidu kulluhum. Jangan kullahum, jangan kullihim. Kulluhum. Karena di awalnya ini dalam keadaan ropa. Yang terakhir sekali adalah al-badal. Badal ini ya, kalau diartikan mungkin sebagai kata pengganti, bukan kata ganti ya, kata pengganti. Kata yang setarap atau mungkin bisa jadi tidak setarap kan ya. Ja'a akhuka Mahmudun. Ja'a fi'il, akhuka fa'il. Telah datang saudaramu. Siapa saudaramu? Mahmudun. Mahmud. Saudaramu itu setarap dengan Mahmudun. Ya, Mahmudun ini adalah kata pengganti ya, pengganti dari akhuka. Jadi setarap dengan akhuka. Telah datang saudaramu yaitu Mahmud.
gitu ya. Atau boleh dibalik juga, Ja'a Mahmud akhuka. Telah datang Mahmud, yaitu saudaramu. Nah, barangkali seperti itu ya pembahasannya dari awal sampai akhir. Kita simpulkan untuk marfu'atul asma ini ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama adalah al-fa'il, naibul fa'il. Yang kedua, ini termasuk pada jumlah fi'aliyah. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat, khobar. Ini termasuk pada jumlah ismiyah. Kemudian ismu kana wa akhwatiha. Yang keenam, khobaru inna wa akhwatiha. Ingat, kana dan inna ini adalah amil nawasih yang memasuki pada jumlah ismiyah, masuk pada mubtada dan khobar, namun berbeda fungsi. Dan yang ketujuh adalah at-tawabi' lil marfu, yaitu isim-isim yang mengikuti terhadap yang diropakan. Ada 4, yang pertama na'at, yang kedua atop, yang ketiga tauhid, dan yang keempat badal. Para pencinta bahasa Arab sekalian, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan di lain kali saya akan membahas satu persatu secara detail. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.